Halo Healthy Fans, sakit mah saat berpuasa tentu akan mengganggu ibadah kita di bulan Ramadan dan juga menghambat aktivitas sehari-hari serta produktivitas kita. Gejala-gejala sakit mah umumnya seperti perut kembung, mual, nyeri ulu hati, dan bisa dijadikan alasan untuk membatalkan puasa. Masa iya kita mau batal puasa terus? Mah ini sendiri bukanlah suatu penyakit yang spesifik, tapi suatu kumpulan penyakit di sistem pencernaan, terutama di lambung, yang disebabkan oleh banyak hal. Nah, di dunia medis sendiri, mah ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu fungsional dan organik. Fungsional inilah yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Karena fungsional ini disebabkan oleh jam makan yang tidak teratur, pola makan tidak sehat, dan juga stres. Sedangkan organik disebabkan karena adanya luka di lambung, contohnya seperti ulkus. Nah, untuk membedakan kedua jenis mah ini biasanya untuk fungsional timbul gejala setelah makan. Sedangkan organik timbulnya gejala itu menurun setelah makan. Mah seharusnya bukanlah menjadi alasan untuk tidak berpuasa selama bulan Ramadan. Karena ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi mah kambuh saat berpuasa. Apa saja sih? Memasuki bulan Ramadan berarti kita harus mengubah jam makan kita. Yang biasanya sebelumnya itu 3 kali, pagi, siang, dan malam, sekarang hanya 2 kali saja. Yaitu saat sahur dan berbuka puasa. Salah satu faktor risiko timbulnya mah itu jam makan yang tidak teratur. Jadi kita harus membiasakan diri nih, makan hanya 2 kali, yaitu sahur dan berbuka. Nah, saat makan juga kita tidak boleh makan berlebihan karena lapar mata, terutama khususnya saat berbuka. Mungkin kalian berpengalaman kalau berbuka itu rasanya lapar, haus, semua mau diembat yang ada di meja makan kalian. Tapi kalau kalian memaksakan banyak makan saat berbuka, lambung kalian akan terbebani dan makanan itu akan nyangkut di lambung karena lambung juga membutuhkan waktu untuk mencerna makanan supaya tidak kaget, apalagi setelah 12 jam tidak makan. Nah, untuk mencegah hal ini, kita dianjurkan untuk makan perlahan-lahan dan porsinya kecil sedikit-sedikit. Makanya tidak harus makan semua saat berbuka puasa, tapi bisa dicicil. Makan kecil dulu, lalu dilanjutkan dengan ibadah sholat tarawih, nanti baru dilanjutkan dengan makan besarnya setelah sholat. Nah, tidak kalah pentingnya lagi, pastikan makan terakhir itu 2 jam sebelum tidur, supaya mencegah kambuhan mah keesokan harinya. Saat sahur dan berbuka puasa, dianjurkan untuk menghindari makanan pemicu mah. Nah, berbicara tentang makanan pemicu mah, semua orang itu memiliki makanan pemicu mah yang berbeda-beda, tidak spesifik hanya satu saja. Umumnya, makanan pemicu mah seperti coklat susu, kafein, minuman bersoda, tomat, jeruk, bawang, dan berbagai jenis makanan olahan. Ketahui apa saja makanan yang dapat memicu mah Anda. Jadi perlu nih untuk melakukan sedikit eksperimen terhadap tubuh Anda, makanan apa saja yang cocok dan makanan apa saja yang memicu mah. Supaya kambuhan mah berkurang, puasa lancar, ibadah maksimal. Biasakan saat sahur Anda mengonsumsi makanan kaya akan serat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Nah, makanan kaya akan serat ini mengandung karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dicerna oleh sistem pencernaan tubuh kita sehingga memberikan sensasi rasa kenyang yang lebih lama dan mencegah lambung kosong dengan cepat. Selain konsumsi serat, asupan probiotik dari makanan fermentasi, contohnya seperti tahu dan tempe, dibutuhkan juga untuk menjaga populasi bakteri baik kita dan juga bisa membantu kita mencegah kambuhan mah. Jika memungkinkan, Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 suplemen probiotik setiap sahur. Jahe dapat mengoptimalkan proses pencernaan di lambung sehingga dapat melakukan pengosongan lambung dengan cepat dan mengurangi gejala mah. Selain itu, jahe juga dapat membantu menetralisir asam lambung sehingga dinding lambung dapat terlindungi. Cara mengkonsumsi jahe yang tepat yaitu dengan melarutkan irisan-irisan jahe di larutan air hangat selama kurang lebih 30 menit. Dan larutan ini dikonsumsi saat sahur dan berbuka puasa, tepatnya saat sebelum makan besar. Selain jahe, Anda juga bisa memiliki alternatif untuk mengkonsumsi cuka apel.
Nah, kenapa cuka? Mungkin Anda bingung. Karena cuka apel ini dapat mengoptimalkan sistem pencernaan untuk mencegah kambuhan mah. Selain itu, cuka apel memiliki probiotik yang tentunya dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Dan tidak kalah pentingnya, cuka apel dapat menurunkan berat badan Anda. Karena salah satu faktor risiko terjadinya kambuhan mah adalah obesitas atau berat badan berlebih. Setelah berbuka puasa, makan yang cukup, salah satu kebiasaan yang bisa Anda terapkan setiap malam untuk mencegah kambuhan mah yaitu mengkonsumsi teh chamomile. Chamomile yang merupakan bunga yang bisa diseduh menjadi teh sudah terbukti dapat membantu mengurangi peradangan di lambung, menetralisir keasaman lambung berlebih, dan tidak kalah pentingnya untuk membantu mengurangi stres yang dapat menjadi faktor risiko terbesar timbulnya mah. Jadi, menikmati teh chamomile ini bisa dijadikan sarana untuk relaksasi dan juga untuk mencegah kambuhan mah. Saat tidur malam, salah satu trik yang dapat Anda terapkan setiap hari untuk mencegah kambuhan mah keesokan harinya adalah dengan meninggikan kepala Anda. Tapi bukan kepala saja yang Anda tinggikan ya, karena kalau hanya kepala saja yang Anda tinggikan, yang ada besoknya Anda mengalami sakit leher. Nah, untuk mencegah sakit leher ini, yang ditinggikan adalah bagian pundak sampai ke kepala. Atau lebih praktis lagi jika Anda bisa menyelipkan sebongkah kayu yang kurang lebih tingginya 15 cm ataupun benda padat lainnya diselipkan di bagian bawah kasur Anda, bagian kepala tepatnya. Sehingga posisi kasur Anda akan naik sedikit 15 derajat yang akan menyebabkan posisi kepala lebih tinggi daripada posisi tubuh bagian bawah. Dan ini dilakukan untuk mencegah kambuhan mah, terutama ketika kambuhan mah akibat naiknya isi lambung ke tenggorokan. Semoga tips yang saya sampaikan dapat membantu Anda untuk mencegah kambuhan mah supaya Anda dapat melakukan puasa dan memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jika ada pertanyaan seputar kesehatan, silakan tinggalkan komentar di kolom di bawah ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk konten kesehatan selanjutnya. Sampai jumpa Healthy Fans!